Mari kita bersama-sama buka kitab suci Mazmur 23. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi aku dengan aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara, inilah kali terakhir kita khotbah mengenai Daud. Sudah 33 kali kita khotbah mengenai riwayat Daud, bagaimana dipanggil oleh Tuhan menjadi orang yang penting di dalam sejarah manusia, menjadi tokoh yang besar di dalam pengwahyuan kitab suci, di dalam contoh yang baik sebagai orang Kristen yang mengikut Tuhan. Daud adalah seorang yang dipilih dari antara orang biasa. Dia adalah anak terkecil di dalam rumahnya daripada saudara Yesai. Daud adalah seorang sejak kecil menjadi gembala dan mengalami mara bahaya yang banyak. Dia pernah bertarung dengan singa. Dia berperang dengan beruang untuk merampas kembali domba yang diambil, yang mau dibunuh, mau dimakan oleh binatang buas itu. Dia pernah disuruh raja membunuh 100 dan mengambil kulit alat kelamin laki-laki orang Filistin. Baru boleh menikah dengan anak perempuannya. Tetapi akhirnya dia membunuh 200. Satu kali lipat ganda lebih daripada yang ditunjukkan 100. Berarti dia mengalami kematian 200 kali, dibunuh oleh musuh. Baru dia mempunyai hak menikah sama perempuan anak Raja Saul. Orang yang mempunyai pengalaman begitu bahaya, begitu besar, begitu banyak kesempatan dibunuh oleh orang lain. Ini bukan orang biasa. Meskipun di rumah dia anak paling kecil, tapi di hadapan Tuhan, dia yang mengalahkan Goliat. Bukan berdasarkan senjata, bukan berdasarkan teknik perang, tapi berdasarkan Tuhan yang melindungi dia. Daud adalah orang yang luar biasa, tetapi dia juga orang biasa. Karena dia sama seperti engkau, sama seperti saya, bisa digoda oleh nafsu di dalam kedagingan. Dia bisa jatuh di dalam dosa seks. Dia bisa mempunyai pikiran yang jahat untuk memperoleh perempuan yang cantik. Dia pakai akal yang tidak baik, membunuh suaminya di dalam peperangan yang diatur supaya dia mati. Daud seorang yang penuh gairah dan seorang yang variatif sifat kelemahannya dia. Namun Tuhan tidak meninggalkan dia berbuat dosa sewenang-wenang. Tuhan tidak membiarkan dia boleh membunuh orang semau sendiri. Tuhan mengirim Nabi Nathan, beritahu engkau sudah berbuat dosa, maka pedang tidak meninggalkan rumahmu selamanya. Saya kira tidak ada hukuman lebih berat yang diberikan Tuhan kepada satu keluarga seperti apa nubuat yang dikatakan Nathan, Nabi kepada Daud. Dan karena kalimat itu sudah keluar dari Tuhan, Daud tidak bisa dihindarkan, harus membayar harga 4 anak yang mati tidak wajar. Saudara-saudara,
Dia nangis, dia sedih. Dia berteriak-teriak, anakku, anakku. Mengapa Anon meninggal? Mengapa anak bayi daripada hasil seks dia sama Batseba meninggal? Mengapa Absalom meninggal? Mengapa Adonia meninggal? Ini semua hukuman Allah yang tidak memandang bulu. Tidak peduli engkau orang Kristen berapa hebat, berapa terkenal, berapa besar sumbangsi, asal engkau berbuat dosa, Tuhan akan menghukum engkau. Jangan kira engkau anggota GRI atau engkau pendeta besar di GRI, engkau tua-tua yang sangat berlayak, atau engkau mempunyai sejarah yang sangat memperkenalkan dirimu di antara orang Kristen seluruh Indonesia, apalagi seluruh Jakarta. Tetap dosamu harus dihitung kira-kira oleh Tuhan. Allah yang tidak memandang bulu, Allah yang tidak melakukan ketidakadilan, dia hukum Daud lebih daripada siapapun. Daud seumur hidup penuh dengan air mata. Daud seumur hidup penuh dengan penyesalan, kesedihan karena hukuman atas dosa itu. Tapi dia tidak lupa mencari kehendak Allah. Tidak lupa tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus. Itu sebab pada waktu dia mati, Alkitab mengatakan dia setelah menjalankan kehendak Allah, tidurlah Daud. Tunggu satu hari Tuhan akan membangkitkan dia. Saya sudah berkali-kali berkata, Daud seorang ajaib karena dia mempunyai pengertian yang peka sekali tentang siapa itu Kristus. Meskipun Kristus belum lahir, 1000 tahun sebelum Kristus datang ke dunia, Daud sudah mempunyai penglihatan, sudah mempunyai inspirasi, sudah sadar Kristus juru selamat. Kristus akan mati mengganti manusia. Kristus akan dijual 30 keping perak. Siapa bisa meramalkan hal yang belum jadi 1000 tahun akan datang? Daud sudah kasih tahu, Yesus akan dibunuh. Yesus akan ditaruh di tengah-tengah dua orang perampok, dan dia akan digantung di atas salib. Bahkan dia di atas kayu salib mengatakan kalimat, "Ya Allahku, ya Allahku, mengapa meninggalkan aku?" Dari mana Daud belajar teologi begitu dalam? Bagaimana Daud mengerti begitu jelas, begitu tuntas, begitu sempurna, dan begitu mengerti riwayat hidup Yesus Kristus di dunia? Saya tak pernah mengetahui, tak pernah memahami di manakah Daud belajar teologinya mengenai kristologi begitu mendalam, begitu sempurna, sehingga mewariskan kepada seluruh gereja sepanjang 2000 tahun pengertian kristologi yang paling lengkap. Bukan saja begini, Daud mengatakan dia akan bangkit karena tubuhnya tidak mengalami kerusakan, jiwanya tidak diberhentikan, terus berada di akhirat. Berarti dia tidak rusak, tubuhnya tidak menjadi hancur, tubuhnya akan sempurna, bahkan tidak ada satu batang tulangnya. Menurut kedokteran, satu tubuh manusia mempunyai lebih 100 tulang. Tak pernah satu tulang patah. Tuhan tidak mengizinkan Kristus yang menjadi manusia mempunyai kerusakan badannya. Badannya tidak rusak, dagingnya tidak busuk,
tulangnya tidak patah, dan jiwanya tidak boleh berada terus tertinggal di akhirat. Karena dia akan bangkit. Dia akan menjadi tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, menjadi pertama daripada semua yang dibangkit. Saudara-saudara, pengertian Daud tentang Yesus Kristus mengkagetkan seluruh dunia di dalam sejarah sampai hari ini. Dan Daud sendiri pada waktu lebih 70 dia harus meninggal dunia, tidak lagi menjadi raja, dan dia berhenti tidur di dalam Tuhan. Saya mengakhiri riwayat Daud di dalam gereja ini dengan 4 kali khotbah. Semua 4 kali khotbah dasarnya hanya dari Mazmur 23. Dari Mazmur 23 saya memberikan 2 khotbah krisis manusia di dunia. 2 lagi khotbah hubungan yang dibangun antara aku dengan engkau. Waktu saya berkhotbah mengenai 10 krisis hidup manusia di dunia, saya tidak baca Alkitab. Jadi banyak orang kira Pak Tong sekarang tidak khotbah Daud, tapi khotbah krisis. Mereka tidak mengerti 10 krisis dari kemiskinan, kecapean, sampai kematian, sampai terakhir tidak ada hari depan, tidak ada kekekalan di dalam waktu kita akhir hidup. Semua diambil daripada Mazmur 23. Setelah 2 kali khotbah tentang 10 krisis, saya sambung dengan 2 khotbah minggu lalu dan minggu ini tentang relationship, build up for I and the eternal thou. Bagaimana manusia membangkitkan hubungan antara aku dan engkau yang kekal di dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, kalau engkau tadi baca Alkitab Mazmur 23, ketahuilah ini lebih dulu dari beli pai tubuh pai ci sama tumu. Inilah syair lebih dulu daripada John Milton. 3.800 tahun. Ini lebih dulu daripada Tennyson. Lebih dulu daripada banyak penyair-penyair yang terbesar di dunia. Karena Daud hidupnya 3.000 tahun yang lalu. How can David write down the psalm so beautiful? So deep, so profound, so meaningful to be the guidance of our life. Tuhan itu gembalaku, aku tidak akan kekurangan apapun. Aku akan diam di dalam rumahnya untuk selama-lamanya tidak meninggalkan dia. Saudara-saudara, Daud di dalam pasal ini menyatakan satu perubahan. Saudara tadi baca ada yang menemukan apakah perubahan di dalam 6 ayat ini? Perubahan terbesar cuma satu. Dia Tuhan gembalaku. Dia memimpin aku. Dia membangunkan aku. Dia membawa aku ke dalam jalan yang benar. Tetapi istilah dia itu mendadak berubah menjadi engkau pada waktu tibanya ayat keempat. 3 ayat permulaan Tuhan itu dia. 3 ayat terakhir Tuhan menjadi engkau. This is the biggest change, the biggest mutation from calling God as a him and become as a thou. Tuhan itu bukan dia. Tuhan itu engkau. Jangan berdoa Tuhan, dia.
Tuhan engkau cinta saya. Mari kita membentuk hubungan antara aku dan Tuhan sebagai hukuman intim, hukuman pribadi, hukuman relati, di mana aku menyebut dia sebagai engkau. I and thou. Istilah Allah menjadi Bapa hanya muncul di dalam Kristen Perjanjian Baru. Kristus mengatakan, I will tell you about my Father, and He is my Father, He will be your Father. Menyebut Allah sebagai Bapa hanya ada pada orang Kristen, karena Yesus membawa Bapanya kepada umat manusia dan membawa orang berdosa kembali pada Bapa. Christ make God our Father. Because God is the Father of Christ, and Christ introduced and Christ revealed His Father to us and make us His children, make Him our Father. Saudara-saudara, siapakah mulai menemukan hubungan I and thou di dalam sejarah? Mulai kapan? Tahun apa? Ini orang siapa yang membawa seluruh manusia mengenal hubungan manusia dengan Allah adalah I and thou, bukan orang Tionghoa, bukan orang Jerman, bukan orang Inggris, bukan orang Amerika, tapi seorang profesor di Universitas Hebrew di Tel Aviv. Orang ini namanya Martin Buber. Semua ikut saya. Martin Buber pada tahun 1905 tulis sebuah buku yang mengkagetkan seluruh dunia. Buku itu namanya adalah I and Thou. Dan buku itu ditulis oleh orang tua ini hanya tidak sampai 100 lembar. Setelah buku itu dicetak, seluruh dunia goncang. Dunia filsafat goncang. Dunia psikologi goncang. Karena buku ini menerobos dan melampaui semua filsafat. Dari zaman Socrates sampai zaman Heidegger, sampai abad 20, baru orang tahu apa artinya interpersonal relationship. Saudara-saudara, dari dulu filsafat bicara metafisika, bicara tentang fisika, bicara tentang supranatural, tapi tidak pernah bicara tentang interpersonal relationship. Apa artinya interpersonal relationship? Yang hidup mempunyai perasaan eksistensi diri. Itu namanya pribadi. Engkau adalah seorang pribadi. Dan pribadi tidak mungkin tidak ada hubungan dengan pribadi yang lain. Engkau hubungan dengan istrimu, istri pribadi. Engkau pribadi. Pribadi mengenal pribadi. Pribadi hubungan dengan pribadi. Pribadi intim dengan pribadi. Karena pribadi perlu mengenal pribadi yang lain. Sebelum menjadi istrimu, perempuan dia adalah seorang dia. Dia lahir di Malang. Dia sekarang umur 28. Dia sangat cantik. Dia. Tapi setelah menikah, engkau tidak memanggil dia. Engkau memanggil dia, hei yang manis, aku cinta kamu. Menjadi aku dan engkau. Itu perubahan hubungan aku dan dia yang objektif. Menjadi hubungan aku dan engkau yang subjektif. Engkau mencintai istrimu, istrimu menjadi milikmu. Aku dan engkau. Waktu engkau nikah,
engkau tidak mau ada orang ketiga. Barang siapa menjadi orang ketiga, dia pengganggu rumah tangga. Barang siapa menjadi orang ketiga, kutukan dua orang yang intim. Barang siapa menjadi orang ketiga, itu orang yang benci oleh orang dua yang saling mencintai. I and him, I and it, tak mungkin dipersamakan dengan I and thou. Kita semua yang sudah nikah mengetahui, hari pertama engkau ketemu istrimu, hari pertama engkau telanjang bulat bersetubuh dengan dia, waktu itu sukacitanya adalah di dalam rahasia I and thou. Tak usah campur. Tak ada orang boleh campur. Aku dan engkau. Hubungan seperti itu, hubungan individu, hubungan pribadi, hubungan tidak boleh dilampaui oleh siapapun. Karena itu adalah aku dan engkau. Meskipun engkau tidak orang terkaya, meskipun engkau tidak dianggap paling cantik, tapi bagiku engkaulah paling penting. Karena engkau punya aku. Yang lain tidak peduli. Mereka anak orang lain, mereka istri orang lain, tidak ada hubungan dengan saya. Tapi engkau lain, engkau milikku. Engkau dan aku, hanya kita boleh setubuh. Hanya kita boleh saling telanjang. Hanya kita boleh saling mencintai, saling mengerti, saling menghormati, saling menolong. Tidak ada gangguan. Tidak ada jarak antara aku dan engkau. Zero distance. We become one. Dua menjadi satu. Ini Alkitab. Orang meninggalkan papa mama, bersatu dengan istrinya di dalam satu tubuh. Kenapa dua orang satu tubuh? Karena itulah persatuan yang diinginkan di dalam cinta kasih. Kasih menginginkan terakhir dua tubuh menjadi satu tubuh. Cinta kasih mengharapkan dua pribadi menjadi pribadi. Itu adalah union. Itu adalah unity. Itu adalah become one in love. Saudara-saudara, tetapi Martin Buber mengatakan, kapankah dia menjadi engkau? Kapankah Tuhan menjadi sesuatu pribadi yang intimnya sama kita menjadi satu? Itulah perubahan terbesar di dalam hidupmu. Saudara-saudara, kita waktu kecil, kita mulai belajar apa itu I and thou. Pertama kali engkau mengenal thou itu siapa? Pertama kali engkau mengenal thou, yaitu yang memberi susu kepadamu, yang mengizinkan engkau lihat dia telanjang, yang izinkan mulutmu meminum susu dari payudaranya. Perempuan payudaranya begitu mahal, tidak boleh dilihat oleh siapa. Pertama kali menunjukkan kepada bayi, engkau boleh lihat, ini payudaraku. Engkau boleh menghisap, engkau terima sesuatu dari payudara untuk menjadikan engkau hidup. Engkau minum susu daripadaku. Engkau bayiku. Engkau anakku. Anak ini tidak ngerti apa-apa. Dia cuma tahu mulutnya perlu menyusu. Dia cuma tahu perlunya menghisap. Tapi dia menghisap. Tak pernah satu tempat memuaskan dia kecuali payudara mamanya. Dia sudah hisap. Sudah hisap. Dia pertama kali merasa apa namanya kenyang. Apa artinya cukup. Lalu dia mulai buka mulut. Mama. Waktu keluar
mulut mama. Perempuan itu puas. Tidak mungkin dibeli dengan uang. Tidak boleh diganti dengan emas. Karena itulah kecukupan, kepuasan hati sedalam-dalamnya sebagai perempuan yang mendengar pertama kali istilah mama. Perempuan menjadi puas karena istilah mama keluar dari mulut bayi, bibir yang kecil, mama. Lalu air mata cucur, inilah anakku. Seorang perempuan sebelum jadi mama belum sepenuhnya mengerti apa itu kepuasan perempuan. Seorang perempuan sudah dengar seruan anak bayi yang panggil dia mama. Dia mati pun rela karena dia sudah jadi perempuan, sudah mempunyai anak. Itu pertama kali I and thou dibentuk antara pribadi. Meskipun anak itu tak ngerti, dia cuma panggil mama, lalu perlu susu. Sudah susu dia kenyang, sudah kenyang dia tidur. Dia tidak bisa analisa apa artinya hubungan. Apa artinya mama dan anak. Apa artinya kepuasan ibu dan kekenyangan perut. Dia cuma tahu mama. Mama. Dia kira seluruh dunia tempat paling aman itu di dalam naungan mama. Kalau anjing datang, dia tidak lari kemana? Lari ke mama. Kalau macan datang, dia tidak takut apa-apa. Kalau dia bisa kembali ke mama. Kepuasan yang terbesar bagi perempuan waktu mendengarkan bayi panggil dia mama. Kepuasan paling besar bagi anak kecil kalau dalam bahaya dia kembali ke mama. I and thou dibentuk mulai bayi. Pelan-pelan mama puasnya luar biasa. Sampai satu hari anak umur 5 kagum sama guru. Sayang sama guru. Mama bilang mesti gini-gini. Dia bilang tidak. Guru bilang mesti gitu-gitu. Loh kok lain ya? Pertama kali mama itu kecewa. Kenapa anaknya mulai berubah? Kenapa anaknya mulai ganti objek? Ganti engkau yang lain. I and thou, I'm your baby. You are my mommy. Tetapi sudah umur 7. No, I have another thou. My thou is not you, mama. My thou is my teacher. Which I admire so much. I respect so much. Maka dia mulai membantahkan kalimat mama dengan kalimat guru. Guru lebih hebat. Guru lebih pintar. Guru lebih mengagumkan. Mama mulai kecewa. Hubungan I thou mulai patah. Mulai renggang. Mulai tidak lagi segar. Mulai berubah. Ibu itu mengaku, you are not my thou. I am not your thou. I and thou relationship is not the intimacy between me and you. Mama itu mulai kecewa dan anak itu mulai cari yang lain. Waktu anak itu umur 16, dia sudah SMP, sudah SMA, dia tidak lagi memandang mamanya engkau yang kekal. Dia tidak lagi melihat mamanya engkau yang sempurna. Dia mulai melihat kenapa ada perempuan yang cantik seperti dia. Dia mulai memikirkan perempuan yang sama-sama umur 16, 17. Yang begitu bagus. Yang begitu halus mukanya. Yang begitu mengiurkan badannya. Laki-laki itu melihat perempuan yang cantik. Dia mulai tertarik. Mulai memikirkan perempuan itu. Saben hari tidak hilang bayang-bayangnya. Saben hari tidak bisa menghapus
image. Anak perempuan begitu menarik. Siang pikir dia. Malam pikir dia. Tidur mimpi dia. Malam-malam sebut nama dia. Tidak ada orang dengar. Dia sebut nama ini. Engkaulah yang saya sayang. Engkaulah yang saya senang. Engkaulah yang saya cinta. Kapankah aku bertemu dengan engkau? Kapankah engkau menghadap dengan aku? Umur 17, umur 18, dia cari kesempatan. Dia hampir saban hari tunggu kesempatan ketemu pribadi dengan anak perempuan itu. Kalau tidak ada kesempatan, dia nangis. Dia sedih di dalam hati. Kenapa saya tidak bisa ketemu engkau? Kenapa saya tidak bisa mata menghadap mata? Ketemu engkau secara pribadi. Mungkinkah aku ketemu aku? Mungkinkah janji sama aku? Mereka kalau ada kemungkinan janji, itulah jam paling manis. Itulah waktu yang paling sempurna. Itulah kesempatan yang paling indah. Di dalam hati dia puas luar biasa. Saya bisa ketemu engkau. Di gang kah? Di pinggir bangunan kah? Di dalam mobil kah? Tak boleh ada orang lain lihat. Tak boleh ada orang ganggu. Aku sama engkau. Mereka belajar cium pertama kali. Waduh, hatinya tedak-tetuk. Inilah sesuatu momen. Inilah satu objek. Inilah seorang pribadi yang bikin saya tergila-gila. Saya sangat menghargai saat ketemu sama dia. Saya sangat mengingat waktu saya mencium dia. I and thou, bukan lagi mama. Bukan lagi saudara. Bukan lagi guru. Bukan lagi presiden. I and thou adalah seorang perempuan yang umurnya seperti saya. Yang cantik. Yang muda. Goyang rambut pun menggerakkan hati saya. Roknya ditiup angin pun saya terharu sekali. Inilah orang yang saya mau. Saudara-saudara, saya kira khotbah hari ini lain sama khotbah 37 tahun yang lalu. Ini khotbah yang mengilustrasikan berapa sedalam-dalamnya hatimu. Engkau perlu seorang engkau. Tetapi engkau itu siapa? Engkau itu pacar? Engkau itu kekasih? Engkau itu kemanten? Engkau itu girlfriend? Engkau itu pasanganmu. Engkau ikut di dalam kelas, di dalam hubungan, dididik di dalam gereja. Bagaimana berpasangan? Bagaimana berdikah? Engkau tunggu hari itu datang. Datang. Hari itu datang, malam itu. Engkau senangnya luar biasa. Itu namanya kemanten baru. Kemanten baru itulah engkau yang paling sempurna, yang paling indah, yang paling diidami, yang sudah tunggu lama. Lalu berkata, aku ingin memiliki engkau seumur hidup. Kalau bisa sama-sama tua. Kalau bisa sama-sama rambut putih. Kalau bisa sama-sama berpuluh-puluh tahun. Terus sayang menyayang. Karena engkau begitu cantik. Dijawab engkau begitu ganteng. Saya cinta sama kamu. 5 tahun lagi. Mulai kelihatan sedikit tua. 10 tahun lagi. Lebih tua. 30 tahun lagi. Yang ganteng bukan dia. Yang ganteng anak laki-lakinya. 10 tahun lagi. 30 tahun lagi. Yang cantik bukan dia.
yang cantik anak perempuannya. Waktu iu lihat anak perempuan begitu cantik, engkau berkata, saya tetap puas karena dia anakmu kok. Kalau tidak ada kamu, tidak ada dia. Kamu yang menghasilkan dia. Saya terima kasih kabar kamu. Tapi sesungguhnya kalau lihat cantiknya, engkau sudah kalah. Saya lebih suka muka dia, bukan kamu. Tapi dia dari kamu, masih menghormati kamu. 50 tahun lagi, nyonya sudah menjadi tua, sudah menjadi jelek, sudah menjadi kisut, sudah menjadi bungkuk. Engkau lihat anak pun juga tidak bagus. Yang cantik, cucu. Maka engkau bilang, siapakah engkau yang saya miliki? Dia sudah tua, dia sudah kisut, dia sudah tidak lagi elok. Dia engkau mulai lupakan dia. Engkau cuma ingat jasanya memberikan keturunan kepadamu. Jasanya bersatu dengan engkau selama puluh-puluh tahun, menjaga dengan teliti, memelihara, memperhatikan makanan kesehatanmu. Engkau bersyukur kepada dia. Pada waktu satu hari, dokter bilang, nyonyamu kanker. Engkau kaget setengah mati. Apakah saya akan kehilangan dia? Berapa bulan lagi? Ternyata kalimat dokter itu benar. Dia mati. Engkau nangis. Engkau sedih. Tetapi engkau tidak bisa mengatakan saya menyesal menikah dia. Kenapa saya tidak menikah yang tidak bisa tua? Tidak mungkin. Semua orang bisa tua. Semua orang bisa mati. Sekarang menjadi fakta. Kematian bukan jauh. Kematian di depan. Kematian bukan cerita. Kematian fakta. Kematian bukan teori. Kematian realita. Yang di depanmu itu jenazah. Yang pernah tidur sama kamu. Yang pernah kamu cintai. Sekarang bibirnya berhenti. Tangannya berhenti. Badannya dingin. Dia tidak lagi hidup. Dia tidak lagi bergerak. Dia tidak lagi bicara. Dia sudah meninggal. Engkau pikir apa? Saya mau ganti nyonya? Saya menikah lagi? Saya cari anak muda? Atau engkau setia sampai mati? Dia sudah pergi. Saya juga tunggu waktunya pergi. Menyusul dia. Setiap orang lain pikirannya. Ada orang nyonya belum mati sudah cari perempuan lain. Ada orang nyonya sudah mati 20 tahun. Tidak pernah pikir mau nikah lagi. Saudara-saudara. Tetapi di dalam hatimu. Engkau perlu seorang. Engkau. Yang memuaskan aku. Selama-lamanya. Apakah dia mama? Ternyata bukan. Apakah dia pacar? Pacar bisa berubah. Banyak pacar meninggalkan pacarnya. Membuat yang ditinggal itu menjadi gila. Menjadi bunuh diri. Menjadi stres. Menjadi orang tidak wajar lagi. Engkau perlu seorang engkau yang kekal. Tapi engkau yang kekal tidak ada. Karena mereka tidak kekal. Semua bisa mati. Nyonya bisa mati. Suami bisa mati. Pacar bisa mati. Waktu semua yang kau cintai sudah pergi. Engkau menjadi orang bingung. Apakah saya masih boleh hidup di dunia? Apakah saya masih bernilai eksistensi di dunia ini? Engkau kebingungan, tapi engkau tidak mau mengutarakan kesusahan. Di dalam hatimu engkau berdoa, Tuhan, siapakah engkau yang saya boleh memiliki? Akhirnya engkau harus kembali kepada kitab suci. Dan hari ini
yang membawa kita kembali kepada kitab suci adalah Raja Daud. Dia berkata, You be with me forever. Meskipun aku mengalami lembah kekelaman. Apa artinya lembah kekelaman? Berarti lembah bayang maut. Saya harus melewati kematian. Waktu mati, tidak ada orang mengajak kawan. Istrimu mati, dia pergi sendiri. Engkau kuburkan dia di tempat kuburan, engkau juga pulang sendiri. Kenapa tidak bunuh diri? Karena mati dia sama-sama pergi. Karena kematian dihadapi seorang. Dan tidak ada yang mendampingi. No one can accompany you to die together with you. Itu sebab Alkitab mengatakan, meskipun aku mengalami kekalaman itu, lembah bayang-bayang itu, Tuhan, Engkau menyertai aku. Tongkatmu, gadangmu menghibur aku. You are with me, Lord. Your rod will be my comfort. Engkau menghibur aku. Engkau beserta dengan aku. Sehingga Mazmur 23 menjadi penghiburan terbesar di dalam dunia. Engkau baca kitab, tidak baca sampai tahap seperti ini. Engkau mengerti Daud, tidak mengerti seperti khotbah pagi ini. Engkau mau mengerti arti sesungguhnya dari firman. Engkau dengar khotbah, engkau mulai sadar. Apakah yang diungkapkan oleh Martin Buber sebenarnya mempunyai arti dalamnya lebih daripada semua filsafat. Dalamnya lebih dari bersama psikologi. Semua psikiatris, semua ahli psikologi tidak pernah memberikan penghiburan seperti ini. Tuhan, Engkaulah gembalaku. Engkaulah membangkitkan aku. Engkaulah memimpin aku ke dalam jalan yang benar. Jika aku harus mengalami kematian, Engkaulah menyertai aku. Engkau menghibur aku. Dengan gadangmu, dengan tongkatmu, menghajar, memimpin, akhirnya membawa saya kembali ke pangkuanmu. Only you my Lord, you are my eternal Thou. Pada waktu orang tua kehilangan pasangan, seperti orang gila menjadi orang tua tersendiri. Air matanya tidak dimengerti oleh anaknya, oleh cucunya. Dia punya kesepian, ketersendirian. Tidak dimengerti oleh saudara atau anak cucunya. Tuhan ngerti. Saudara-saudara, siapakah engkau yang kekal, yang kita boleh miliki? Jangan kira ada manusia yang bisa mengganti tempatnya Tuhan Allah. Only God can be with you forever and ever and ever and ever and evermore until eternity. Di dalam buku riwayat saya tulis satu lagu, 4 kalimat. Sejak rahim ibu, engkau memiliki aku. Sampai tua, engkau tidak meninggalkan aku. Yesus akan datang. Tolong beriku setia tidak berubah sampai akhir. Dia datang, pasti akan mengajak aku sama-sama melewati kekekalan. Lagu ini tidak ada di buku lain. Lagu ini tidak ada di sejarah Kristen. Lagu ini hanya ada di dalam buku riwayat Stephen Tong. Da-da-da-dim, da-dam-dim, dam-da-dam. Da-li-la-la, li-la-la-li-da-li-de.
di la la, di le no nam di la, la la di la, di la 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 di do. Dari rahim Engkau memiliki aku. Sampai rambut putih Engkau tidak pernah meninggalkanku. Tolong Tuhan, pelihara ku setia sampai akhir. Waktu Yesus datang kembali lagi, akan mengajak aku sama-sama melewati kekekalan. Only you is my eternal dawn. Lord, only you can comfort me, can bring me until the end of my life. Saudara-saudara, Mazmur 23 dianggap Mazmur terindah, termanis, tersempurna. Karena Tuhanlah yang menjadi gembala, menjamin kita tidak berkekurangan, yang membangunkan jiwa kita, memimpin kita ke dalam jalan yang benar. 10 krisis hidup semua diselesaikan oleh Tuhan saja. Dia akan kembali, Dia akan memimpin kita masuk ke dalam kekekalan. Waktu itu engkau baru tahu, istri itu sementara, mama itu sementara, guru itu sementara, pacar itu sementara. Seluruh dunia manusia yang lain hanya engkaunya aku yang sementara. Hanya satu adanya, my thou forever and ever, never change, never fades, never go away from me. My Lord is my shepherd. Saya mau tanya, adakah hari ini engkau mengenal Tuhan, Juru Selamatmu, Gembalamu, Tuhan kawan akrabmu, Tuhan adalah engkau yang kekal? Apakah engkau percaya kepada Dia? Aku percaya, merendahkan diri, berkata, Tuhan, aku tahu aku tidak ada objek lain. Aku hanya sandar kepada Engkau. Hanya Engkau yang memimpin aku masuk ke dalam kekekalan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tuhan membawa kita ke dalam kekekalan. Tuhan memberikan kepuasan di dalam hati, menghapus air mata, memberhentikan pengeluhan. Jadikan kita orang yang menerima kepuasan di dalam pangkuan Tuhan kita. Maukah saudara berkata, di sini saya perlu Tuhan. Tuhan tolong saya, puaskan saya. Saya menerima Tuhan sebagai gembala yang baik. Maukah saudara? Maukah saudara? Mari kita berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan. My God, my Lord, my Father, my Shepherd, today I come to you. I belong to you. Please satisfy me. Satisfy my heart, my soul. Bring me forever and ever. Mari kita berdoa. Saya minta Pendeta Ivan Kristionto naik memimpin kita untuk berdoa. Minta Tuhan menjadi gembala kita yang baik. Semua tunduk kepala, tutup mata, libatkan tangan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan bukan hanya menjadi Ia bagi kami, tetapi menjadi Engkau bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan bukan hanya ada, tetapi Engkau juga hadir
Engkau menjumpai kami, Amin. dan Engkau menjadi Tuhan yang berelasi, mengikat perjanjian dengan kami yang hina ini. Kami bersyukur karena kami bukan hanya bertemu dengan Engkau seperti kami bertemu tukang sayur, bertemu tukang LPG, bertemu tukang servis, tetapi Tuhan menjumpai, Engkau menyentuh hati kami, Engkau mengubah kami, Engkau mencintai kami dengan cinta kasih yang kekal. Engkau bukan hanya menyediakan padang rumput bagi kami, tapi Engkau membawa kami pulang untuk menikmati Engkau. Tuhan, tolong hari ini kami belajar untuk melihat Engkau, mengasihi Engkau, dan mau berelasi dengan Engkau. Bukan hanya sekedar tahu ajaran-ajaran yang sudah kami terima dengan limpah, tetapi seperti yang diajarkan Pak Stephen Tong, mau menjalin relasi I and do dengan Engkau. Terima kasih untuk Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.